Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi perbandingan trigonometri sudut berelasi. Pada materi ini, kita akan mencoba mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di kuadran 2, 3, dan 4 dengan cara mengkaitkannya dengan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut di kuadran 1. Nah, namun di awal pembahasan, Pak Guru terlebih dahulu akan mengingatkan kalian terkait nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Pertama, kita mulai dari sinus 0 derajat. Nilainya adalah 0. Kemudian sinus 30 derajat, nilainya adalah 1/2 atau setengah. Sin 45 derajat itu setengah akar 2, ya, setengah akar 2. Kemudian sin 60 derajat itu setengah akar 3. Nah, kemudian terakhir sinus 90 derajat itu nilainya sama dengan 1. Nah, sekarang gimana dengan nilai kosinusnya? Nah, untuk memudahkan kalian mengingat nilai kosinusnya, jadi nanti bisa kita berpatokan dengan nilai sinus ini ya. Nah, kalau sinus itu dari kiri ke kanan nilainya itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1, maka untuk nilai kosinusnya tinggal kita balik saja. Jadi berapa nilai cos 0 derajat? Nah, cos 0 derajat itu nilainya sama dengan 1. Kemudian kosinus 30 derajat nilainya sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3. Kemudian kosinus 45 derajat itu setengah akar 2. Kosinus 60 derajat itu setengah. Terakhir kosinus 90 derajat nilainya adalah 0. Nah, sekarang gimana dengan nilai tangen dari sudut-sudut istimewa ini? Satu hal yang perlu kita ingat, kalau tangen itu atau tangen X atau tangen suatu sudut, sebut saja tangen X ya, itu tidak lain adalah hasil pembagian antara nilai sinusnya dengan nilai kosinusnya. Atau tan X sama dengan sin X per cos X. Maka dari sini bisa kita peroleh kalau tangen 0 derajat sama saja dengan sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. Nah, maka nilai tangen 0 sama dengan 0/1. 0/1 itu sama dengan 0. Kemudian tan 30 samanya dengan sin 30 dibagi dengan cos 30. Berarti setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan 1/3. Nah, kalau kita rasionalkan jadinya 1/3 akar 3. Tan 45 berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2 sama dengan 1. Tan 60 berarti setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Nah, sekarang gimana dengan tangen 90? Berarti tangen 90 itu 1/0. Berapa hasil pembagian 1 dibagi 0? Hasilnya adalah tak terdefinisi. So, dia tidak punya nilai. Oke. Jadi mungkin kalian sering mendengar ada yang menyebutkan kalau nilai tangen 90 derajat itu tak hingga ya. Nah, itu keliru. Jadi yang benar adalah nilai tangen 90 derajat itu adalah tidak terdefinisi. Oke, jadi seperti itu. Nah, nantinya nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini akan tetap kalian pakai pada pembahasan materi-materi trigonometri baik di kelas 11 maupun di kelas 12. Jadi untuk itu, mau tidak mau, suka tidak suka, nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini harus kalian benar-benar kuasai. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti, ya mau tidak mau harus kalian hafal nilai dari perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke materi berikutnya.
Berikutnya kita akan membahas nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Misalkan Pak Guru mempunyai dua sumbu koordinat ya. Misalnya ini dua sumbu koordinatnya. Nah, maka kedua sumbu koordinat ini akan terbagi menjadi 4 daerah ya. Nah, di mana masing-masing daerah ini disebut dengan kuadran. Daerah di sini itu disebut dengan kuadran 1. Kuadran 1 ya. Nah, kuadran 1 itu daerah di mana sudutnya itu antara 0 derajat sampai dengan ini 90 derajat ya. Kemudian daerah di sebelah sini namanya kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 merupakan daerah ya, di mana sudutnya itu berada di antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian ada di sini adalah kuadran 3. Kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga merupakan daerah di mana sudutnya itu berada di antara 180 sampai 270 derajat. Dan terakhir daerah kuadran 4. Kuadran 4 ini merupakan daerah di mana sudutnya itu berada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, sekarang misalkan Pak Guru punya sebuah sudut di kuadran 1, sebut saja namanya sudut alfa ya. Nah, karena alfa ini letaknya di kuadran 1, maka besarnya sudut alfa itu akan lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyatakan sudut-sudut di kuadran 2, 3, dan 4 dengan mengkaitkannya dengan sudut alfa? Maka untuk sudut-sudut kuadran 2, karena sudut-sudut di kuadran 2 ini lebih besar dari 90 derajat, maka sudut-sudut di kuadran 2 bisa kita nyatakan dalam bentuk 90 derajat ditambah alfa. Oke? Atau karena sudut-sudut di kuadran kedua ini kurang dari 180 derajat, maka sudut-sudut di kuadran kedua juga bisa kita nyatakan dalam bentuk 180 derajat dikurang alfa. Nah, nanti kedua bentuk penulisan ini bisa kita pilih salah satunya ya. Nanti menyesuaikan dengan soal yang akan kita selesaikan. Nah, sekarang gimana dengan sudut-sudut di kuadran ketiga? Untuk sudut-sudut di kuadran ketiga, itu besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 270 derajat. Maka untuk sudut-sudut kuadran ketiga ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 180 derajat ditambah alfa, atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk 270 derajat dikurang alfa. Nah, kemudian terakhir untuk sudut kuadran 4. Nah, sudut kuadran 4 itu sudut yang terletak antara 270 sampai 360. Karena sudut di kuadran 4 ini lebih besar dari 270, maka bisa kita nyatakan dalam bentuk 270 derajat ditambah alfa, atau bisa juga kita nyatakan dalam bentuk 360 derajat dikurang alfa. Nah, nantinya bentuk-bentuk penulisan sudut di kuadran 2, 3, dan 4 ini akan kita pakai untuk mencari nilai perbandingan trigonometrinya. Tentunya dengan cara mengaitkannya dengan nilai perbandingan trigonometri sudut di kuadran 1 atau nilai perbandingan trigonometri dari sudut alfa. Nah, caranya gimana? Caranya sebagai berikut.
Namun ada satu hal lagi yang perlu Pak Guru sampaikan ya sebelum itu. Misalkan di sini Pak Guru punya bidang koordinat lagi, tulis lagi sekali ya. Ini 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, 270 derajat, dan balik lagi sini satu putaran itu 360 derajat. Nah, untuk sudut kuadran 1, ini semuanya sudah kalian dapatkan di kelas 10 ya. Untuk sudut-sudut di kuadran 1, nah, nilai perbandingan trigonometrinya semuanya bernilai positif. Entah itu sin, cos, tan, kosekan, kosekan maupun kotangan itu semuanya bernilai positif. Atau bisa kita tuliskan di sini kalau all itu all plus. Artinya semuanya bernilai positif. Sementara untuk sudut kuadran 2 yang bernilai positif itu hanya sinusnya saja. Nah, sama tentunya sama kebalikannya. Apa itu kebalikan sinus? Jadi ada yang diistilahkan dengan kosekan ya, kosekan. Kosekan X misalnya, itu sama dengan 1/sin X. Nah, sehingga kalau sinusnya bernilai positif di kuadran 2, maka kosekannya itu ikut juga bernilai positif di kuadran 2. Karena positif dibagi 1 itu positif, sin X-nya positif, maka positif dibagi positif hasilnya adalah positif. Jadi yang positif di kuadran 2 adalah nilai sinusnya dan nilai dari kosekannya. Nah, selain itu bernilai negatif. Entah itu cos, sekan, kemudian tangan dan kotangannya semuanya bernilai negatif. Nah, kemudian untuk sudut kuadran ketiga yang bernilai positif itu adalah tangannya. Nilai tangannya itu bernilai positif. Nah, tentunya ini juga berdampak terhadap nilai dari kebalikan tangan itu sendiri, yaitu kotangan. Jadi kotangan X itu sama aja dengan 1/tan X. Jadi kalau tannya positif, maka kotangannya juga ikut positif. Sehingga yang positif di kuadran ketiga hanya tangan sama kotangan. Selebihnya itu bernilai negatif. Kemudian terakhir untuk sudut kuadran 4, yang bernilai positif itu adalah cos-nya. Jadi cos itu bernilai, Jadi cos itu bernilai positif, dan tentunya ini juga berdampak pada nilai dari kebalikan cos. Apa itu kebalikan cos? Kebalikan cos adalah sekan. Sekan X sama dengan 1/cos X. Jadi yang positif di kuadran 4 adalah cos X dan sekan X. Lebihnya bernilai negatif. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan utama kita, yaitu perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita akan mencari nilai-nilai sudut-sudut atau kita akan mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut di kuadran 2, 3, dan 4 dengan mengkaitkannya dengan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut di kuadran 1. Oke, nah sekarang biar lebih gampang, Pak Guru gambarkan lagi sebuah bidang koordinatnya. Nah, misalkan saya di sini. Oke, jadi kesemuanya ini materi ini sudah kalian dapatkan di kelas 10 ya. Nah, ini Pak Guru sifatnya hanya mengingatkan saja. Karena nantinya materi ini akan sangat kita perlukan dalam atau sebagai prasyarat dari materi persamaan trigonometri di kelas 11 matematika peminatan. Oke, jadi kalian harus menguasai materi ini dengan baik. Oke, nah sekarang lanjut ke nilai perbandingan trigonometri dari sudut berelasi. Nah, berpijak dari sini atau berpatokan dari sini, nah, kita misalkan saja alfa itu adalah sudut di kuadran 1. Maka nilai perbandingan trigonometrinya bisa kita tulis dengan sinus alfa, sin alfa, bisa juga selain itu ada cos alfa dan tan alfa.
Nah, ingat untuk sudutnya itu untuk di sini 0 derajat, kemudian di sini 90 derajat, nah, di sini 180 derajat, nah, di sini 270 derajat, dan kembali lagi di sini menjadi 360 derajat. Nah, untuk sudut kuadran 1, nilai perbandingan trigonometrinya adalah sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa. Kemudian untuk sudut kuadran 2, sebenarnya nanti untuk sudut apa? Untuk sudut-sudut di kuadran 2, 3, 4 ada beberapa rumus. Hanya saja Pak Guru akan pilihkan salah satu rumus yang eh, paling mudah ya. Nah, jadi nanti untuk karena sudut-sudut di kuadran 2 itu bisa dinyatakan dalam bentuk 180 derajat minus alfa, maka nanti nilai perbandingan trigonometrinya adalah yang pertama sinus 180 derajat min alfa, kemudian kosinus 180 derajat minus alfa, dan terakhir adalah tangen 180 derajat minus alfa. Nah, berapa nilai masing-masing dari sinus, kosinus, maupun tangen 180 derajat minus alfa? Nah, caranya sederhana saja. Kalau di sini sinus, maka di sini tinggal kita tulis juga sinus alfa. Tulis di sini sinus alfa. Tapi sepertinya lebih baik Pak Guru pakai warna yang berbeda ya. Misalnya Pak Guru pakai warna ini. Jadi nanti untuk sinus 180 derajat minus alfa, nilainya sama dengan sinus alfa. Hanya saja, nanti perlu kita perhatikan tandanya, entah itu positif atau negatif. Nah, sekarang untuk sudut kuadran 2, sinus itu bernilai positif. Sehingga sinus 180 derajat dikurang alfa itu sama dengan positif sin alfa. Cuman kalau tanda positif kan nggak perlu kita tulis ya. Nah, oke, jadi sin 180 derajat min alfa sama dengan sinus sin alfa gitu. Oke, lanjut ke kosinusnya. Cos 180 derajat minus alfa. Oke, nanti karena di sini cos, maka di sini juga tulis cos. Jadinya cos alfa. Hanya saja, lagi-lagi kita harus cek tandanya. Nah, ini kita berbicara tentang sudut-sudut di kuadran 2. Sementara di kuadran 2 yang positif hanya sinusnya saja atau cosnya negatif. Maka karena cosnya negatif, maka di sini taruh tanda negatif. Nah, dengan kata lain, cos 180 derajat minus alfa itu sama dengan negatif cos alfa, atau cos 180 derajat min alfa sama dengan min cos alfa. Kemudian gimana dengan tangan 180 derajat minus alfa? Ya, sama saja dengan yang di atas ya. Nah, di sini tangan, maka di sini tulis tan alfa. Ini kita tulis tan alfa. Kemudian apa langkah selanjutnya? Oke. Jadi kita harus cek tandanya. Oke, di kuadran 2 yang positif hanya sinus saja. Artinya tangan itu bernilai negatif. Sehingga di sini harus kita taruh tanda negatif. Nah, dengan demikian nilai dari tangen 180 derajat minus alfa itu sama dengan negatif tangen alfa. Atau tan 180 derajat min alfa sama dengan min tan alfa. Nah, sekarang kita lanjut untuk sudut di kuadran ketiga. Untuk sudut di kuadran ketiga bisa kita nyatakan dalam bentuk 180 derajat ditambah alfa ya. Maka nanti di sini perbandingan trigonometrinya yaitu yang pertama adalah sin 180 derajat ditambah alfa, kemudian cos 180 derajat ditambah alfa, dan terakhir tan 180 derajat ditambah alfa. Nah, ini berapa nilainya masing-masing? Nah, mengikuti bentuk sudut di kuadran 2, maka nanti di sini kalau di sini memakai perbandingan sinus, maka di sini juga tulis sinus alfa ya. Jadi sama saja ya. Hanya saja lagi-lagi kita harus cek tandanya. Karena kita bicara
terkait sudut-sudut di kuadran ketiga, nah sementara di kuadran ketiga yang positif hanya tangannya saja, artinya sinusnya negatif, maka di sini harus kita taruhkan tanda negatif. Jadi, sinus 180 derajat ditambah alfa itu sama dengan min sin alfa. Kemudian gimana dengan kosinusnya? Nah, maka taruh di sini juga kosinus alfa. Nah, sekarang di kuadran ketiga positif positif atau negatif? Oh, ternyata dia negatif. Maka di sini harus kita taruh tanda negatif. Terus terakhir, gimana dengan tangan 180 derajat plus alfa? Nah, ditulis di sini tangan alfa sama dengan tangan alfa. Nah, terus berikutnya kita cek di kuadran ketiga itu tangan itu positif atau negatif. Oh, ternyata dia positif. Jadi nilai tangan 180 derajat plus alfa itu sama dengan positif tangan alfa. Kalau tanda positif kan tidak perlu kita tuliskan. Nah, lanjut yang terakhir untuk sudut di kuadran keempat. Nah, untuk sudut-sudut kuadran 4 bisa kita tuliskan dalam bentuk ini ya, 360 derajat dikurang alfa. Maka di sini nilai perbandingan trigonometrinya, nah, yang pertama adalah sinus 360 derajat, ini 360 ya, dikurang alfa, kemudian cos 360 derajat dikurang alfa, dan terakhir tan 360 derajat dikurang alfa sama dengan. Nah, untuk sudut kuadran 4, ingat yang positif itu adalah kosinus. Berarti sinusnya negatif, tangannya juga negatif. Sama seperti kuadran-kuadran sebelumnya. Jadi nanti untuk sinus ya tinggal kita tulis sinus alfa saja. Nah, sekarang di kuadran 4 sinus itu negatif, maka di sini taruhkan tanda negatif. Di sini cos, maka di sini tulis cos alfa. Nah, cos kuadran 4 positif atau negatif? Oh, ternyata positif. Maka di sini nilainya adalah positif cos alfa. Nah, sekarang gimana dengan tangan? Oh, berarti di sini kita tulis tangan alfa ya. Nah, tangan di kuadran 4 positif atau negatif? Oh, ternyata negatif. Maka taruhkan di sini tanda negatif. Oke, jadi seperti itu ya. Sebenarnya sederhana. Oke, jadi intinya di sini adalah untuk sudut-sudut di kuadran kedua, 3, dan 4 nanti kita pakai patokan yang kita jadikan patokan adalah 180 derajat atau 360 derajat. Nah, untuk perubahannya, maka yang 180 sama 360 ini tinggal kita hilangkan saja. Jadi tinggal kita tuliskan alfanya saja. Nah, karena ini kan semuanya jadi alfa semua ya. Nah, kemudian satu hal penting yang harus kita lakukan setelah itu adalah mengecek tandanya. Apakah dia positif atau apakah dia negatif. Oke, untuk mengingatkan, di kuadran 1 itu yang positif hanya sinus. Maka di sini nilainya sinusnya positif, cosnya negatif, tangannya juga negatif. Di kuadran 3, yang positif itu hanya tangan saja. Berarti di sini tangannya positif, cosnya negatif, sinusnya juga negatif. Di kuadran 4, yang positif itu apa? Oh, yang positif itu kosinusnya. Maka di sini cos itu positif, sinnya negatif, dan tannya juga negatif. Oke, jadi nantinya untuk menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4, nah, kita menggunakan rumus-rumus yang ini ya. Ini kesemua rumus ini sudah kalian dapatkan di kelas 11. Oke, biar mungkin dari penjelasan Pak Guru ini mungkin ada yang masih bingung. Tapi nanti setelah kita ke contoh soal, insya Allah bingungnya akan hilang. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Baik, untuk contoh soal pertama, misalnya tentukan nilai dari, kita sini ya, tentukan
nilai dari misalnya sin 150 derajat. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kalau kalian ditanya berapa nilai sin 150 derajat, langkah pertama kalian harus cek dulu 150 derajat ini sudut di kuadran berapa, gitu ya. Oh, ternyata 150 derajat itu nilainya itu terletak antara 90 sampai 180. Nah, sehingga sinus 150 derajat itu tidak lain adalah atau 150 derajat itu tidak lain adalah sudut di kuadran kedua. Nah, maka nantinya kita akan menggunakan rumus yang ini. Karena dia merupakan sudut di kuadran kedua. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Sin 150 derajat, maka ini kita tulis menjadi sin 180 derajat min. Nah, sekarang untuk menghasilkan 150 derajat, berarti 180 derajat harus kita kurangkan dengan berapa? Nah, iya, jadi untuk menghasilkan 150 derajat, maka 180 derajat harus kita kurangkan dengan 30 derajat ya. Nah, sehingga ini akan menjadi sama dengan, nah ingat, sin di kuadran 2 itu tandanya adalah positif. Oke, sin di kuadran 2 itu positif. Maka di sini nanti tandanya harus positif. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya kita tinggal menghilangkan yang 180-nya saja. Tulis sin. Nah, setelah 180-nya dicuekin saja ya. Langsung kita tulis 30-nya. Jadi jadinya sin 30 derajat. Jadi di sini 30 derajat ini tidak lain adalah alfanya. Gitu ya. Oke, nah sekarang lihat di nilai sudut istimewa sin 30 itu nilainya berapa? Oh, ternyata sin 30 itu nilainya adalah setengah ya. Sin 30 itu nilainya adalah setengah. Berarti di sini sama dengan setengah. Oke, gampang kan? Oke, biar lebih paham lagi ya, misalnya Pak Guru tuliskan di sini ya. Misalnya berapa nilai dari sin, misalnya sin 315 derajat. Nah, langkah pertama cek dulu 315 derajat ini di kuadran berapa. Oh, ternyata 315 ini kurang dari 360 derajat, tapi nilainya lebih dari 270 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan kalau sudut 315 derajat merupakan sudut di kuadran keempat. Maka nantinya, karena 315 derajat ini merupakan sudut di kuadran 4, maka nanti tentunya kita pakai rumus-rumus yang di kuadran keempat. Nah, karena ini yang ditanya sinusnya, maka yang akan kita pakai adalah rumus yang ini ya. Oke. Oke, nah sekarang ini akan sama dengan sin 360 derajat min. Nah, untuk mendapatkan 315 derajat, maka 360 derajat ini harus dikurang berapa? Oh ya, jadi harus dikurangi dengan 45 derajat. Maka ini sama dengan, nah selanjutnya kita cek sin untuk kuadran 4 itu nilainya positif atau negatif. Oh, ternyata yang positif itu adalah kosinusnya. Nah, berarti sinnya itu nilainya negatif. Maka taruhkan negatif di sini. Kemudian kita tulis lagi sin. Nah, 360-nya hilangkan, tulis yang 45-nya saja. Berarti nilainya sama dengan min sin 45 derajat. Sama dengan min, oh ternyata sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Berarti nilainya min setengah akar 2. Nah, contoh berikutnya, kalau tadi sin, nah sekarang kita beralih ke cos. Jadi Pak Guru tulis di sini saja ya. Misalnya berapa nilai cos 240 derajat? Langkah pertamanya apa? Oh, langkah pertamanya adalah kita cek 240 derajat itu di kuadran
ke berapa? Nah, 240 derajat tidak lain adalah sudut kuadran 3. Kenapa demikian? Karena 240 derajat itu nilainya kurang dari 270 derajat, tapi lebih besar dari 180 derajat. Maka nanti kita akan memakai rumus sudut-sudut di kuadran ketiga. Karena yang ditanya kosinusnya, maka kita pakai rumus yang ini ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya cos 240 derajat, maka nanti akan kita ubah ke dalam bentuk 180 derajat ditambah alfa. Maka ini menjadi cos 180 derajat ditambah berapa? Nah, supaya kita peroleh hasil 240 derajat, maka 180 derajat harus kita tambahkan dengan 60 derajat. Gitu ya. Ini sama dengan. Nah, sekarang langkah berikutnya kita cek tandanya. 240 derajat itu sudut di kuadran ketiga. Nah, sementara yang positif di kuadran ketiga kan hanya tangannya saja nih yang positif. Berarti cosnya negatif. Maka di sini taruhkan tanda nih negatif. Dan di sini cosnya tulis lagi. 180-nya dihilangkan. Nah, cukup kita tulis ya 60 derajatnya saja. Jadi, ini jadinya min cos 60. Oh, ternyata cos 60 itu nilainya adalah setengah ya. Berarti min cos 60 sama dengan min setengah. Oke, satu contoh lagi untuk cos. Misalnya berapa nilai cos? Atau nanti ini untuk latihan saja ya. Kita lanjut ke tangan saja ya. Nah, misalnya kita beralih ke tangan. Berapa nilai tan 225 derajat? Ya, tangan 225 derajat. Ini tuh nilainya berapa? Nah, maka langkah pertama sama seperti tadi. Kita cek dulu. Nah, 225 derajat ini di kuadran keberapa? Oh, ternyata 225 derajat ini adalah sudut di kuadran ketiga. Dari mana kita tahu? Nah, sebab 225 derajat itu nilainya lebih dari 180 derajat, tapi kurang dari 270 derajat. Sehingga bisa kita simpulkan kalau 225 derajat itu merupakan sudut di kuadran ketiga. Maka nanti tinggal kita lihat, kita pilih untuk rumus-rumus di sudut di kuadran ketiga yang memuat tangan itu yang mana? Oh, ternyata rumus yang paling bawah ini ya. Maka yang kita pakai rumusnya adalah tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Nah, tan 225 derajat. Nah, maka ini sama saja dengan tan 180 derajat ditambah berapa? Nah, sekarang 180 derajat ditambah berapa supaya menghasilkan 225 derajat? Oh, tidak lain adalah harus ditambah dengan 45 derajat. Nah, kemudian sama dengan, kemudian cek tanda. Di kuadran ketiga, tangan itu negatif atau positif? Oh, ternyata tangan itu positif. Maka di sini tandanya harus positif. Nah, cuman kalau positif kan tidak perlu kita tulis ya. Kemudian tulis tangannya. Setelah cek tanda, tulis tangan. 180-nya dihilangkan. Tulis angka setelahnya yaitu 45 derajat. Oke, jadi tangan 225 derajat sama dengan tan 45 derajat. Yang tidak lain nilainya adalah 1 ya. Oke, jadi seperti itu. Insya Allah paham ya? Oke, Pak Guru yakin insya Allah paham. Nah, sekarang biar lebih mantap, Pak Guru kasih soal latihan. Nah, 2 nomor saja cukup. Soal latihan. Nah, jadi soalnya itu yang pertama tentukan nilai dari sinus 300 derajat. Atau 3 saja ya, biar pas ada sinusnya, ada cosnya, ada tangannya. Yang kedua kosinus 135 derajat. Kemudian yang terakhir adalah tan berapa yang belum? Tan 120 derajat.
Oke, nanti untuk jawabannya bisa kalian jawab di kolom komen. Oke, jadi demikian penjelasan Pak Guru terkait perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, harapan Pak Guru semoga kalian bisa memahami apa yang telah Pak Guru sampaikan. Baik, atas perhatiannya Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Pak Guru cukupkan untuk sementara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.